Mengapa kita harus peduli pada krisis Muslim Rohingya Myanmar? Nasib Rohingya sewindu terkurung di dalam penderitaan. 8 tahun telah berlalu sejak 2017, warga Muslim Rohingya mengungsi dari Myanmar ke Bangladesh dan daerah-daerah lain. Nasib dan masa depan mereka belum jelas. Puluhan ribu pengungsi Rohingya yang tinggal di kamp pengungsi Cox's Bazar, Bangladesh, Senin 25 Agustus 2025 yang lalu memadati sebuah lapangan terbuka di kamp Kutu Palong. Mereka memperingati Hari Genosida Rohingya. Tahun ini tepat sewindu mereka berada di pengungsian. Ada 3 alasan mengapa kita harus peduli kepada krisis Muslim Rohingya. Pertama, Rohingya adalah bagian dari dunia Islam dan negeri kaum muslimin. Agama Islam pertama kali tiba di Myanmar pada tahun 1055 Masehi. Para ulama Islam mendarat di delta sungai Aye Yawardi, semenanjung Tanin Tarye dan daerah Rakhine. Muslim dilaporkan telah menetap di negeri bagian Rakhine, juga dikenal sebagai Arakan atau Rohang dalam bahasa Rohingya, sejak abad ke-16. Rohingya adalah sebuah kelompok Muslim etnis Indo-Arya dari daerah bagian Rakhine di Myanmar. Sebelumnya dikenal Myanmar dengan Burma. Rohingya juga kemudian etnolinguistik yang berhubungan dengan bahasa bangsa Indo-Arya di India dan Bangladesh yang berlawanan dengan mayoritas rakyat Myanmar yang Sino-Tibet. Pada tahun 1420, Raja Arakan, Nara Mehla, mengucapkan syahadat dan berganti nama menjadi Sultan Sulaiman Shah. Kesultanan Islam Arakan terbentuk dan berlanjut sampai 350 tahun kemudian. Muslim Rohingya ada dalam perlindungan dan keamanan. Setelah pergolakan politik panjang, pada tahun 1982, rezim militer Jenderal Ne Win memberlakukan hukum kewarganegaraan di Burma. Undang-undang tersebut menolak status kewarganegaraan etnis Rohingya yang dianggap pendatang dan dipakai untuk kemudian alasan mengusir mereka. Sejak tahun 1990-an, penggunaan istilah orang-orang Rohingya telah meningkat dalam penggunaan di kalangan masyarakat untuk merujuk penyebutan etnis Rohingya. Pada tahun 2013, sekitar 1,3 juta Muslim Rohingya menetap di Myanmar. Mereka mayoritas mendiami kota-kota Rakhine Utara, di mana mereka membentuk 80-98% dari populasi. Populasi umat Islam yang ada di Myanmar saat ini terdiri dari keturunan Arab, Persia, Turki, Moor, Pakistan, dan Melayu. Yang kedua, penderitaan akibat genosida di Rohingya harus kemudian dihentikan. Media internasional dan organisasi hak asasi manusia menggambarkan Rohingya sebagai salah satu etnis minoritas yang paling teraniaya di dunia dan disebut etnis tanpa negara. Rohingya telah menuai perhatian internasional setelah kerusuhan negara bagian Rakhine pada tahun 2012. Lalu pada tahun 2015 ketika berlangsung perhatian internasional atas krisis pengungsi Rohingya di mana mereka menempuh perjalanan laut yang berbahaya dalam upaya melarikan diri ke beberapa negara Asia Tenggara di mana Malaysia dan Indonesia menjadi tujuan utama mereka. Namun, krisis terbaru ini dimulai dengan tindakan kejam dari militer yang ada di negara bagian Rakhine pada 25 Agustus 2017. Pada minggu-minggu pertama serangan tersebut, lebih dari 300 desa hancur dan lebih dari 10.000 orang tewas. Lebih dari 50% warga Muslim Rohingya di Myanmar telah mengungsi sejak Agustus 2017. Dari 1.278.033 pengungsi per Mei 2025, tidak kurang dari 1.139.433 orang berada di Bangladesh. Banyak di antara mereka berada di salah satu dari 33 kamp yang tersebar di sekitar kota Cox's Bazar, Bangladesh. Sebanyak 37.000 lainnya berada di Pulau Basan Char, lebih dari 2.000 di Indonesia dan berbagai daerah lainnya. Tempat penampungan di kamp-kamp pengungsian di Bangladesh rawan longsor dan banjir. Pada tahun 2025, salah satu tantangan utama adalah pemotongan dana di PBB, sehingga hanya sekitar 22% dari rencana
PBB itu dapat didanai hingga Juni tahun ini. Lebih dari 95% warga Rohingya di Bangladesh tergantung kepada bantuan kemanusiaan, yang itu berarti 1,14 juta jiwa terancam. PBB telah melaporkan bahwa tanpa dana tambahan, sekolah-sekolah anak-anak Rohingya akan ditutup pada musim panas ini dan layanan kesehatan serta distribusi makanan akan dihentikan paling cepat pada bulan September. Saat ini, distribusi bantuan makanan telah menurun dan banyak yang tidak mendapatkan nutrisi atau kalori harian yang dibutuhkan. Akibatnya, diagnosis malnutrisi akut telah meningkat sebesar 27%. Ketiga, kaum muslimin wajib bersama-sama membantu muslim Rohingya. Jangan biarkan mereka terus dalam penderitaan karena sikap kejam dari rezim militer Buddha Myanmar. Harus ada tekanan politik dan militer dari para penguasa muslim agar kezaliman rezim militer Myanmar dapat diakhiri, sehingga muslim Rohingya dapat kembali ke tanah kelahiran mereka dengan aman dan damai. Sejatinya hal ini membutuhkan kepemimpinan Islam global, khilafah yang mampu menjadi perisai atau junnah bagi kaum muslimin dimanapun. Paham sampai di sini? Salam melek politik.